Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Arsenius Agung. Arsenius dikenal sebagai seorang pejabat tinggi di istana Kaisar Theodosius di Konstantinopel. Selain mengerjakan tugas-tugas wajib kenegaraan, Arsenius juga menjadi guru dan pendidik bagi putra-putri Kaisar Theodosius. Pekerjaan-pekerjaan inilah yang membuat Arsenius memiliki harta berlimpah, sehingga kesempatan untuk foya-foya terbuka luas. Namun demikian, ia sama sekali tidak merasa puas dan bahagia dengan apa yang diperolehnya. Ternyata kepuasan dan ketenangan batin tidak bisa diperoleh dengan hidup berfoya-foya. Ternyata banyak harta saja tidak cukup menjamin hidupku menjadi bahagia. Sejak saat itu, Arsenius mulai merubah cara hidupnya dengan lebih banyak meluangkan waktu untuk merenungkan makna kehidupannya di dunia ini. Lambat laun, ia mulai mengerti dan menyadari kehampaan dan kesia-siaan kekayaan serta hormat duniawi. Dalam renungan-renungannya untuk lebih memahami makna hidupnya, ia terus memohon terang Roh Kudus agar dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas dirinya. Dengan cara inilah ia mulai memperoleh ketenangan batin yang didambakannya. Pada suatu hari ketika ia sedang berdoa, Tuhan berbicara kepadanya. Arsenius, tinggalkanlah pergaulan dengan manusia demi keselamatan dirimu. Suara Tuhan itu ditaatinya dengan segera meninggalkan semua sahabat, kenalannya, dan berlayar ke Alexandria. Di sana ia menjadi seorang pertapa di sebuah gurun, Mesir. Dalam waktu singkat, Arsenius telah mencapai suatu kemajuan besar dalam hidup rohaninya. Ia menjadi seorang manusia baru yang saleh, rendah hati, dan sabar. Di pertapaan itu, ia sekali lagi mendengar suara panggilan Tuhan. Arsenius, carilah sebuah tempat yang lebih sunyi, karena keheninganlah dasar keselamatan. Di pertapaan baru itu, Arsenius semakin bertambah maju pesat dalam cara hidup rohaninya. Banyak orang datang kepadanya meminta bimbingan rohani. Kegiatan itu berlangsung hingga Arsenius meninggal pada tahun 450. Saudara-saudari, di antara para murid Yesus, Thomas mempunyai karakteristik sendiri. Namanya selalu dikaitkan dengan ketidakpercayaan atau skeptisisme dalam hal iman. Mungkin yang dimaksud bukan tidak percaya, tetapi lebih tepat tidak mudah percaya. Di satu pihak, sikap tidak mudah percaya seperti ini mungkin sering dianggap negatif. Tetapi di pihak lain, sikap ini sebetulnya juga mendorong manusia untuk mempertanggungjawabkan iman secara rasional. Iman bisa, bahkan harus, bisa ditelaah dengan memanfaatkan kapasitas intelektual kita. Dengan demikian, iman tidak menjadi sebuah lompatan buta saja.
Meskipun demikian, sehebat apapun intelektual manusia mencoba memahami yang ilahi, tetap ada sesuatu yang tidak bisa ia kuasai. Pada titik ini, orang sebenarnya berhadapan dengan dua hal, yakni menerima, yang berarti percaya, atau tidak, yang berarti tidak percaya. Semoga iman kita tetap cerdas dalam memutuskan mana yang bisa kita percaya dan mana yang tidak. Berkaitan dengan keputusan memilih hal baik dan buruk, kita tidak akan terjerumus hanya karena tidak cerdas dalam pilihan. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.